Baiklah, pembelajaran kita pada bab yang ketiga, minggu yang ke-6 berjudul Citra Diri. Ada 3 bagian yang akan kita bahas di dalam bab ini. Yang pertama adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan citra diri. Kemudian yang kedua tentang kerusakan citra diri. Dan yang kemudian yang lebih solusional, lebih daripada persoalan-persoalan dan problema-problemanya, lebih daripada faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah solusinya, yaitu bagaimana membangun citra diri yang sehat dan alkitabiah. Saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi yang terkasih, saya percaya bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang kalian butuhkan. Pelajaran ini adalah pelajaran yang terkait dengan persoalan-persoalan manusia, terutama persoalan-persoalan anak-anak remaja, anak muda, mahasiswa, dan orang-orang yang mungkin mengalami kerusakan citra diri. Mungkin kalian bertanya, apa itu citra diri? Citra diri bukan berbicara tentang pencitraan. Citra diri itu berbicara tentang bagaimana kita memahami diri kita, bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita mengerti diri kita dengan benar. Apakah kita benar-benar mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya? Apakah pengertian itu pengertian berdasarkan pikiran kita sendiri? Apakah pengertian itu berdasarkan perkataan orang lain? Atau pengertian itu berdasarkan atas kebenaran Allah? Citra diri yang benar yang dimaksud di sini adalah citra diri, pemahaman kita, pengertian kita tentang diri kita yang sesuai, yang seturut dengan kebenaran Allah, seturut dengan pengertian, kehendak, rencana, desain Allah di dalam hidup kita. Hari ini banyak orang karena tidak mengenal Allah, tidak juga mengenal diri mereka dengan baik. Mereka bukan saja salah menilai diri mereka, tetapi bahkan mereka mengalami kerusakan citra diri. Mereka merasa, sebagian mereka ada yang merasa tidak berarti. Sebagian mereka ada yang merasa tidak dikasihi. Sebagian mereka ada yang merasa depresi, merasa hidupnya tidak berarti, merasa hidupnya tidak berguna, dan banyak macam-macam akibat daripada kerusakan citra diri. Kerusakan citra diri juga mempengaruhi emosi seseorang. Seseorang bisa depresi, bisa stres, bisa macam-macam perasaannya, bisa cemas dan lain sebagainya, ya. Pada saat ini kita mulai untuk membahas pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri. Tadi sudah saya katakan, bagian pertama kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya citra diri. Yang kedua, kita membahas tentang kerusakan citra diri. Yang ketiga, kita membahas yang lebih solusional, yaitu caranya membangun citra diri yang mengacu pada penjelasan dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Josh McDowell. Siapa itu Josh McDowell? Kalian sudah temukan di sini pada halaman setelah kata pengantar. Josh McDowell merupakan salah seorang apologet, salah seorang teolog, dan dia juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan citra diri. Dia sudah berbicara di 125 negara. Anaknya juga seorang profesor di Biola University, dan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia juga mempunyai pengalaman traumatis yang dengan jujur dia ceritakan bahwa dia mengalami
kerusakan citra diri karena dilecehkan secara seksual beberapa tahun lamanya oleh saudara sepupunya yang lebih senior. Jadi dia kalau berada di dalam kamar, tiba-tiba ada orang buka pintu kamar, dia seringkali terkejut. Itu terjadi karena dia mempunyai pengalaman-pengalaman traumatis. Tapi bersyukur dia mempunyai kesaksian hidup yang luar biasa. Dia bukan saja seorang yang intelektual, tetapi juga dia adalah orang yang diubahkan, ditransformasikan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang faktor-faktor pembentuk citra diri. Ini adalah apa yang dijelaskan oleh Josh McDowell di dalam bukunya yang berjudul The Secret of Loving. Menurut Josh McDowell, faktor-faktor pembentuk citra diri yang pertama adalah pengaruh orang tua dan keluarga. Bagaimana orang tua saudara, bagaimana orang tua Anda, bagaimana keluarga Anda sangat menentukan, sangat mempengaruhi bagaimana citra diri Anda, bagaimana saudara memandang, menilai, memahami diri saudara. Dikatakan di sini, kasih sayang dan dukungan membentuk rasa aman dan identitas positif. Sebagai orang tua, ini sangat penting untuk memberikan kasih sayang dan dukungan. Suatu hari kalau kamu jadi orang tua, kamu harus belajar, Anda harus melatih diri saudara untuk memberikan kasih sayang dan dukungan. Jangan karena orang tua Anda tidak memberikannya kepada Anda, lalu Anda juga melakukan hal yang sama dengan anak-anak Anda. Saya berharap bahwa semua orang tua kita adalah orang tua yang baik. Tetapi pada kenyataannya tidak ada orang tua yang sempurna. Ada kekurangan di sana sini, dan bahkan ada juga yang mempunyai kekurangan yang serius. Serius dalam arti dia, ayah atau ibu, bukan orang tua yang baik di dalam kenyataannya. Meskipun harapan kita semua orang tua itu baik. Kita berharap demikian. Tetapi ada saja kekurangan orang tua di sana sini. Misalnya, ada orang tua yang selalu mengkritik, tidak pernah memberikan pujian. Ada juga orang tua yang menerobos otonomi anaknya, sampai-sampai anaknya tidak berdaya mengambil pilihan dan keputusannya sendiri. Ada juga orang tua yang sangat protektif. Ada juga orang tua yang sangat permisif. Permisif itu apa saja yang kau lakukan terserah. Orang tua yang permisif bisa mengakibatkan seorang anak tidak terlatih untuk menjadi disiplin, mengikuti peraturan, karena tidak pernah diajarin. Jadi ada banyak kekurangan-kekurangan orang tua yang bisa mengakibatkan kerusakan citra diri. Bukan saja orang tua, tapi juga ada juga faktor orang-orang dewasa di dalam keluarga. Misalnya ada orang-orang dewasa yang suka menakut-nakuti anak kecil. Awas, di situ ada polisi, nanti kamu ditangkap. Ya. Kamu dicari-cari polisi. Kita tidak kasih tahu bahwa polisi hanya menangkap kriminal.
Tetapi dia pikir bahwa polisi akan menangkap anak kecil, ya kan? Tidak jelas alasan masalahnya, polisi selalu mencari-cari anak kecil. Pemikirannya menjadi seperti itu. Mungkin karena itu banyak orang setelah besar jadi tidak suka polisi. Ya kan? Ada juga orang dewasa yang menakut-nakuti dengan hantu. Hati-hati, di situ ada kuntilanak. Di dekat kamu ada gondoruo. Dan mereka tertawa melihat anak kecil ketakutan. Mereka senang, ya. Itu juga adalah salah satu tindakan-tindakan, perbuatan, kebiasaan yang merusakkan citra diri. Apalagi orang tua atau orang dewasa yang tidak peduli dengan permainan anak. Anak-anak cowok dikasih main Barbie, main masak-memasak, mencocok tanam, mencocok bunga, ya, merangkai bunga. Anak cowok itu sampai besar dia bingung apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia berpikir dia terjebak dalam tubuh yang salah. Atau anak cewek dikasih main mobil-mobilan, main tembak-tembakan, main tinju-tinjuan. Sudah dia besar, dia pun tak tahu dia itu pria kah atau wanita. Dia lihat di cermin seperti wanita, tapi fisiknya, semangatnya seperti pria, suka bertinju. Ada yang seperti itu. Tadinya namanya Lucy, dirubahnya menjadi Lukas. Iya, ada. Bapak sudah membaca itu buku kisah nyata. Tadinya ada yang bernama Michael, dia rubah menjadi Michelle. Ada, itu kisah nyata. Bapak sudah punya bukunya itu. Ya. Jadi keluarga orang tua menentukan, mempengaruhi bagaimana anak itu dibesarkan, bagaimana citra dirinya. Jadi kalau kalian nanti jadi orang tua, belajarlah jadi orang tua yang baik. Amin. Jangan taunya cuman buat anak aja, tapi tak ngerti bagaimana membesarkan anaknya dengan baik. Jangan cuman bayar uang, kasih uang, beli makan, secara jasmani terpenuhi, secara emosi tak tahu bagaimana membesarkannya. Secara spiritual tak tahu bagaimana membesarkannya. Secara kualitas pribadi, karakter, relasi dengan Allah tak tahu membesarkannya. Ada banyak bapak-bapak hari ini giliran berdoa, senggol-senggol istri suruh berdoa. Dia tak tahu berdoa. Dia malu berdoa. Ya, kalau jadi orang tua, kita harus belajar. Kita harus punya alasan yang mendalam. Mengapa mau jadi orang tua? Bukan cuman I love you, you love me, mari menikah. Tapi tak bisa, tak mampu, tak mau belajar, membesarkan anak-anak dengan baik. Setuju? Ingat ya pelajaran hari ini ya. Nanti kalau kalian saya lihat menikah, kalian kirim undangan, saya bilang masih ingat pelajaran kita? Citra diri. Tolong menjaga citra diri anakmu, ya. Jangan cuma menikah saja. Jangan cuma I love you, you love me, kita menikah. Tak tahu bagaimana membesarkan anaknya. Ya, harus belajar how to be a good parent. Selanjutnya, penolakan dan kritik berlebihan dapat membentuk citra diri negatif. Kalau kamu kritik-kritik orang terus, kritik-kritik anakmu terus, tak pernah dipuji, dengan alasan supaya maju dia,
Nanti lama-lama dia pikir dia terlalu buruk, terlalu jelek, dia tidak layak, dia tidak mampu, dia tidak berarti, dia tidak berguna. Seorang pakar kepemimpinan bernama Simon Sinek mengatakan kalau kita memberikan kritik kepada orang, itu harus seperti sandwich atau seperti hamburger. Seperti apa hamburger? Seperti apa sandwich? Di atasnya itu ada lapisan atas, yaitu apa? Roti. Di tengahnya ada ham atau keju. Di bawahnya lagi ada apa? Ada roti. Rotinya berapa? 2. Kejunya berapa? 1. Kritikan kamu harus lebih sedikit daripada pujianmu. Pujianmu ada 2, dorongan semangat ada 2, kritikanmu ada. Jangan kritikan 10, 1 pun tak ada pujian. Dia bisa mati berdiri ya kalau setiap hari seperti itu ya. Kamu malas, kamu bodoh, kamu tolol, tidak bisa diharapkan, kamu tidak berdaya, apapun kau tak tahu, apapun kau tak bisa, dia tidak berdaya. Jadi kritikan itu pertama kita harus kasih tahu apa bagusnya dia, lalu kemudian kita beritahukan apa yang dia perlu berubah, apa yang dia harus tingkatkan, dan terakhir kita harus memberikan dia semangat bahwa dia bisa, bahwa kita percaya dengan dia, kita yakin, kita berharap dia akan menjadi semakin baik. Jadi ada 2 lapisan yang positif dan satu lagi adalah kritik. Dan harus dipastikan bahwa ketika kita memberi kritik, kita juga harus memeriksa diri kita apakah kita mengkritiknya semata-mata hanya seperti kentut yang keluar begitu saja, atau betul-betul kita mempunyai motivasi yang tulus untuk membantu. Jangan seperti netizen yang maha benar, mentang-mentang tidak tahu siapa dia, karena namanya pakai nama-nama palsu, dia ngomong seenak jidat saja di media sosial. Jangan seperti itu orang tidak bertanggung jawab. Memang orang tidak tahu kalau kamu pakai nama Spider-Man, Superman, Superboy, atau Baby Boy, atau apa saja orang tak tahu, tapi Tuhan tahu. Apakah kamu mengkritiknya untuk menjatuhkan atau kamu mengkritiknya untuk membantu? Kita harus punya motivasi yang baik ketika kita memberikan kritik kepada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti diri. Kalau kamu tak mau dikritik seperti orang kentut yang keluar begitu saja tanpa terkendali, hanya dibuang begitu saja, tidak peduli apakah itu membantu kamu atau tidak. Kalau kamu tak mau begitu, berarti jangan juga lakukan hal seperti itu kepada orang lain. Pengaruh teman dan lingkungan sosial ini juga sangat-sangat berpengaruh. Pengaruh teman dan lingkungan sosial. Karena itu kalau kita punya teman-teman, lingkungan sosial, komunitas yang saling membantu, itu sangat bagus. Kita di sini di Prodi Agribisnis ada banyak orang Kristen. Jadi jangan cuma banyak saja, tapi harus saling membantu, saling membangun, saling mendorong, saling menyemangati, saling mendoakan. Bukan sebaliknya. Bukan saling membuli, saling mengejek, saling mentertawakan. Kita harus menciptakan atmosfer yang sehat, yang senang. Bapak sudah perhatikan ada kebiasaan-kebiasaan anak SMA yang terbawa-bawa sampai mahasiswa. Kebiasaan apa itu? Kalau ada orang yang salah, selalu ditertawakan. Ya, ada yang terlalu aktif,
menjawab, bertanya, selalu dilirik, dicibir ya. Itu kebiasaan-kebiasaan anak SMA yang terbawa ke universitas. Sudah saatnya kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan anak SMA itu. Kita sudah tidak lagi menggunakan pakaian abu-abu, betul? Jadi harus lebih dewasa. Kenapa di sini dikatakan selama masa remaja? Karena masa remaja, masa anak-anak sampai remaja, di situ adalah masa-masa yang paling menentukan citra diri. Anak kecil itu seperti kertas putih yang belum dicoret. Kalau diberikan pengaruh-pengaruh, perkataan-perkataan buruk, tindakan-tindakan yang buruk, maka coretan-coretannya itu akan buruk. Kertas putihnya akan kotor, akan jelek, akan rusak, dan lain sebagainya. Itu adalah masa-masa yang menentukan. Karena di situ adalah masa-masa yang penting. Ya. Lanjutan, faktor-faktor pembentukan citra diri, pengaruh media dan budaya populer. Standar kecantikan dan kesuksesan yang tidak realistis dapat menyebabkan ketidakpuasan diri. Hati-hati main media sosial, main Instagram, main TikTok. Hati-hati, jangan sampai iri hati. Jangan sampai merasa tidak puas diri. Karena kebanyakan kalian melihat iklan yang sebenarnya itu tidak realistis. Mahasiswa datang ke kampus naik mobil sport. Padahal mobil sport pinjam dari produser. Tapi kamu merasa, jangankan mobil sport, motor pun aku tak ada. Aku malah jalan kaki dari kos-kosan. Tapi kamu lihat di Instagram, kamu merasa, waduh Tuhan, kenapa saya begini? Ya, kamu merasa tidak puas, kamu merasa minder, kamu merasa malu. Karena apa? Karena ada standar kecantikan yang kamu lihat, kesuksesan yang sebenarnya tidak real, tidak nyata. Kamu lihat kehidupan orang sempurna dalam 1 menit di TikTok. Padahal kehidupan itu ada bertahun-tahun lamanya. Ya, 1 menit terlihat sempurna, 1 tahun tonjok-tonjokan. Ya, tidak realistis. Jadi harus hati-hati, harus kita kritis. Ya. Kemudian faktor yang membentuk citra diri, pengaruh pengalaman pribadi. Keberhasilan dan kegagalan mempengaruhi harga diri. Biasanya kalau berhasil merasa harga dirinya tinggi. Acara reuni, perkumpulan keluarga, pengennya cepat-cepat datang, pengen cepat ketemu, kasih tahu kalau kalian sukses. Betul? Tapi kalau gagal, kalau boleh jangan ada pertemuan. Kalau dibilang pertemuannya tidak jadi, pertemuan alumni tidak jadi, reuni tidak jadi, dalam hatimu kamu sangat senang. Karena kamu merasa tidak ada yang kamu banggakan. Kamu merasa gagal. Itu bisa mempengaruhi harga diri. Tetapi yang penting untuk kita mengerti bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Kegagalan harus bisa dilihat sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Saya tanya kepada kalian, apa kesuksesan seorang Yusuf yang dihianati kakaknya, dibuang ke sumur, dijadikan budak, difitnah, dimasukkan penjara, keberhasilan apa yang dia miliki?
Tidak ada. Tetapi Tuhan bisa mengubahkan itu, Tuhan bisa mengangkat dia, karena dia tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kalian juga bisa mengalami hal yang sama. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Itu hanya proses, bagian dari proses menuju keberhasilan. Thomas Alva Edison menemukan listrik setelah berulang-ulang kali mengalami kegagalan. Karena itu Thomas Alva Edison mengatakan, jenius itu adalah 1%, 99% adalah kerja keras. Jadi jangan merasa kalau ada sedikit kegagalan, kalian merasa itu akhir dari segala-galanya. Itu hanya merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Kamu masih akan kuliah sekitar 4-5 tahun lagi. Selama 4-5 tahun lagi, mungkin ada mata kuliah tertentu, tugas-tugas tertentu, hal-hal tertentu yang kamu tidak berhasil secara signifikan. Mungkin saja kamu mengulang, tetapi kamu tidak perlu melihatnya sebagai sesuatu, sebagai akhir daripada kehidupanmu. Lihatlah itu sebagai bagian daripada proses untuk menjadi sukses. Ya. Kemudian, pengalaman traumatis atau positif berdampak langsung pada citra diri. Ini tadi Bapak sudah ceritakan dan Bapak sudah singgung sedikit, ya. Saya rasa itu cukup mudah dipahami. Lanjutan, pengaruh keyakinan dan nilai-nilai spiritual. Pemahaman tentang identitas di hadapan Allah memberikan dasar yang kokoh untuk citra diri yang sehat. Pemahaman tentang identitas di hadapan Allah memberikan dasar yang kokoh untuk citra diri yang sehat. Karena itu kita perlu belajar firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu akan membantu kita memberikan citra diri yang sehat. Saya memberikan ilustrasi kepada kalian, misalnya di dalam sebuah wadah kecil ada lumpur. Katakan saja dalam sebuah cangkir kecil ini ada lumpur, ya, diisi lumpur. Kemudian dalam galon yang besar diisi air mineral yang bening. Lalu air mineral ini dituangkan ke dalam wadah yang kecil yang berisi lumpur tadi secara terus-menerus. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan wadah yang kecil yang berisi lumpur? Ya, lumpurnya akan keluar dan wadahnya akan menjadi bersih. Isinya apa wadah itu? Air yang bersih. Ya, jangan latah ya. Nah, jadi diri kita juga seperti wadah itu. Diri kita juga seperti wadah itu. Yang tadinya ada banyak lumpur-lumpur dalam bentuk konsumsi perkataan orang yang mungkin negatif, yang tidak benar, pikiran-pikiran yang mencong-mencong, bengkok-bengkok, hal-hal yang negatif yang mempengaruhi kamu, bahkan yang buruk di dalam pikiranmu. Setelah dituangkan dengan firman Allah, setelah dituangkan dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan secara terus-menerus, kamu membaca, mempelajarinya, merenungkannya, menerapkannya secara terus-menerus, apa yang akan terjadi dengan dirimu? Apa yang tersisa di dalam dirimu? Apa yang terbuang di dalam dirimu? Pikiran-pikiran yang tadi tidak baik, yang buruk tadi, dituangkan dengan firman Allah, kebenaran Allah,
prinsip-prinsip, nilai-nilai kebenaran Tuhan. Kalau kamu rajin membaca, mempelajarinya, merenungkannya, apa yang akan tersisa dalam hidupmu? Apa yang akan tertinggal di dalam dirimu? Ada yang coba menjawab? Apa yang akan terbuang? Itu hasilnya, tetapi apa yang terbuang? Lebih spesifiknya. Semua yang buruk-buruk itu terbuang semuanya, dipurifikasi. Yang tertinggal apa? Kebenaran, prinsip-prinsip yang benar, pemikiran-pemikiran yang benar, nilai-nilai yang benar. Kamu menjadi pribadi yang semakin baik. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar, membaca firman Tuhan, merenungkannya, mencari tahu kebenaran, mempraktekannya, maka kamu akan menjadi pribadi yang semakin baik. Firman Allah dikatakan di dalam kitab Yakobus, firman Allah adalah cara Allah mempurifikasi hidup kita. Yakobus mengatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah firman Tuhan. Yakobus pasal 1, nanti kamu baca di rumah, kamu temukan Yakobus mengatakan itu. Buanglah semua yang kotor dan terimalah firman Tuhan. Ya. Kita lanjutkan. Pengaruh pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran membantu citra diri. Hari ini kalau kalian tidak masuk kuliah, kalau kalian tidak lulus kuliah, mungkin kalian tidak pernah mendengar pelajaran ini. Artinya pendidikan dan pembelajaran berpengaruh pada pembentukan citra diri. Di dalam pendidikan, di dalam universitas, kalian akan mendapat banyak pengetahuan. Kalian juga akan dilatih untuk berpikir yang kritis. Kritis dan tidak menerima segala sesuatu mentah-mentah begitu saja. Tidak menerima segala sesuatunya, menelannya dengan bulat-bulat. Tanpa kamu berpikir kritis. Pendidikan mendorong pemikiran kritis dan dapat memperkuat rasa percaya diri. Kita pun juga begitu, apa yang orang katakan, jangan langsung telan-telan saja begitu ya. Harus berpikir yang kritis. Tapi juga kalau udah tahu itu benar secara moral, dan kamu tahu kamu tidak benar secara moral, ya kamu harus berubah. Saudara harus berubah juga. Tapi harus kritis. Ya, harus kritis. Kerusakan citra diri, bagian yang selanjutnya, citra diri yang rusak adalah pandangan negatif tentang diri yang timbul dari berbagai faktor. Pengalaman negatif di masa kecil, Bapak tidak tahu seperti apa pengalaman kamu, tapi pembelajaran ini Bapak harapkan menjadi bahan untuk introspeksi. Introspeksi hal-hal apa yang sekiranya kamu perlukan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai citra diri yang lebih baik. Kritikan dan penolakan sosial juga merusakkan citra diri. Kegagalan dan kekecewaan juga. Standar sosial media yang tidak realistis seperti yang dijelaskan tadi, sudah dijelaskan tadi. Kemudian trauma dan penyalahgunaan. Dampak kerusakan citra diri bisa berdampak secara emosional, membuat seseorang menjadi depresi, cemas, dan tidak percaya diri. Hari ini kalau kamu tidak percaya diri, mungkin bisa mengintrospeksi,
Mungkin kamu terlalu banyak diejek, mungkin kamu kurang diberi semangat, mungkin tidak ada yang memberitahu kamu kelebihan-kelebihan kamu, mungkin tidak ada orang yang memberitahu kamu, atau kamu tidak yakin bahwa kamu dikasihi dan bahwa Tuhan mengasihi kamu. Waktunya, saatnya sekarang dalam hidup kita mulai kita mengintrospeksi, mulai kita untuk mendoakan. Barangkali ada hal-hal yang mempengaruhi citra diri kamu. Kamu introspeksi, kamu berdoa, kamu terus belajar, bertekun agar menjadi pribadi yang semakin baik. Dampak spiritual seringkali juga membuat seseorang merasa tidak layak menerima kasih dan anugerah Allah. Karena dia merasa terlalu jelek, terlalu buruk, tidak berarti dan lain sebagainya, sehingga merasa tidak layak menerima kasih dan anugerah Allah. Sebaliknya, dia mungkin merasa lebih baik saya dihukum, lebih baik saya tidak pernah ada di dunia, lebih baik saya, ya banyak pemikiran yang lain yang berbeda ya. Bagian ketiga, membangun citra diri yang sehat. Ini lebih solusional. Kalau tadi lebih kepada persoalan-persoalan, problema-problema, yang ini adalah tentang solusinya, membangun citra diri yang sehat. Yang pertama, identitas dalam Kristus. Kita harus tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita, tentang kita. Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 15 bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan baru karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Dosa-dosa kita telah dibayar, dosa-dosa kita telah diampuni, kita telah dibenarkan. Perlu dibedakan antara dibenarkan dengan dikuduskan. Siapa yang tahu apa bedanya dibenarkan dan dikuduskan? Apa itu dibenarkan? Apa itu dikuduskan? Dibenarkan satu kali seumur hidup, dikuduskan seumur hidup, diterapkan dalam hidup kita. Kita dibenarkan hanya satu kali seumur hidup, tetapi kita dikuduskan seumur hidup. Saya kasih contohnya. Nah, ini dulu yang di sebelah sini, siapa namamu? Sandi. Oke, Sandi, coba kamu berdiri dulu di sini. Nah, ini merusakkan citra diri ya. Ya kan? Kita harus bersyukur dia mau menjadi contohan ya. Nah, ini faktor-faktor SMA-nya masih ada nih ya. Oke. Sandi tanpa Kristus dia bersalah. Dia penuh dengan kekurangan. Di hadapan Allah, dia tidak benar tanpa Kristus. Dengan Kristus, bersama Kristus, karena Kristus, karena iman Sandi kepada Kristus, dia dibenarkan. Dibenarkan itu seperti Kristus mengcover dia, sehingga yang Tuhan lihat terhadap Sandi, bahwa Sandi adalah orang yang benar karena di-cover oleh siapa? Oleh Kristus. Kristus seperti sebuah label yang mengatakan di sini, Sandi sudah dibenarkan. Karena Kristus, bukan karena Sandi. Sandinya masih banyak kekurangan. Banyak salahnya masih Sandi ini. Tapi dibenarkan karena
Kristus. Dia diproteksi secara posisional, dia dibenarkan oleh Kristus. Yang dilihat oleh Allah terhadap Sandi, bahwa Sandi benar karena Kristus, dibenarkan itu hanya satu kali seumur hidup. Tetapi dikuduskan adalah ketika Sandi masih mempunyai waktu hidup yang tersisa dalam hidupnya, maka Sandi ini akan terus dikuduskan, diperbaharui, terus didorong, terus diajarin, terus dinasihati oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh jemaat, oleh firman Tuhan, untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Jadi dibenarkan satu kali seumur hidup, dikuduskan seumur hidup. Misalkan nanti Sandi dengan walaupun dia sudah banyak kemajuan, tapi dia tetap ada kekurangan. Kalau misalnya, ini ilustrasi aja, jangan masukin di hati, jangan merusak citra diri. Misalnya Sandi meninggal, katakanlah, ilustrasi, misalnya, kemana Sandi ini akan pergi? Hah? Kemana Sandi akan pergi? Apakah dia diselamatkan atau tidak? Ya, kenapa? Karena dia sudah dibenarkan. Dia sudah dibenarkan. Masih ada nggak kurang-kurangnya? Masih. Mungkin dia kurang sabar, mungkin dia kadang-kadang agak temperamen, mungkin kadang-kadang dia kurang peka. Masih ada kurangnya? Tapi dia sudah dibenarkan. Tapi seumur hidupnya dia akan dibentuk, dia akan dijadikan oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin baik, baik itu melalui pengajar-pengajar, melalui firman Tuhan, melalui situasi, melalui orang-orang di sekeliling dia. Itu yang akan terjadi dengan kita. Kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Masih banyak kekurangan kita? Masih banyak. Tapi Tuhan akan terus membentuk kita, mengajari kita, untuk menjadi pribadi yang semakin, kalaupun kita berakhir hidup kita, tidak berarti bahwa kita akan mendapatkan penghukuman, tetapi sebaliknya kita akan Apakah kita diselamatkan karena hebatnya kita? Tetapi karena anugerah, kasih karunia, karena Kristus telah mati menggantikan kita, memposisikan dirinya untuk kita. Ya, terima kasih ya Sandi. Oke. Jadi kamu sendiri gimana? Percaya diselamatkan? Ah ya. Terima kasih ya. Oke. Kasih dan penerimaan Allah. Allah mengasihi tanpa syarat, memberikan rasa aman dan diterima. Bapak mengikuti banyak seminar-seminar, banyak mengikuti pengajaran-pengajaran konseling. Bapak juga mempraktekannya, Bapak juga membaca buku-bukunya, Bapak juga mengisi kuesioner, Bapak juga dekat dengan pengajar-pengajar konseling. Dan di dalam kuesioner atau survei, banyak orang merasa tidak diterima. Banyak orang merasa ditolak. Artinya apa? Artinya kita butuh memahami bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sangat besar. Amin. Lanjutan, membangun citra diri, pengampunan dan pembenaran. Pengampunan Allah membebaskan kita dari rasa bersalah. Kemudian nilai dan tujuan yang diberikan Allah. Setiap individu diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki tujuan ilahi.
Kita mempunyai relasi dengan Allah. Allah memberikan kita kualitas-kualitas yang baik, dan kita juga diberikan fungsi dan tujuan-tujuan yang baik, mengelola kehidupan, memuliakan Tuhan. Ada banyak tujuan-tujuan yang baik dalam hidup kita. Mengatasi pemikiran negatif, menggantikan pemikiran negatif dengan kebenaran firman Allah. Tadi saya sudah mengilustrasikan air yang dalam wadah yang besar dengan lumpur dalam wadah yang kecil, kemudian dituangkan air ke dalamnya secara terus-menerus, lalu wadah itu menjadi bersih dan berisi air yang bening. Begitu juga dengan pemikiran-pemikiran negatif kita. Kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempelajarinya, merenungkannya, maka pemikiran-pemikiran negatif itu akan dipulihkan, akan dibersihkan. Merenungkan firman Allah untuk memperbaharui pandangan diri. Kemudian yang terakhir, doa dan kontemplasi sebagai cara untuk membawa kekhawatiran kepada Allah. Ya, Bapak pengen bertanya kepada mahasiswa yang di belakang. Menurut kalian, di dalam kitab Mazmur, mana yang lebih banyak? Pujian, ucapan syukur, atau ratapan? Yakin? Ratapan. Yang di belakang? Ya? Dari 150 pasal, ada lebih 60% berisi ratapan. Kalau kalian cukup pintar matematika, 60% dari 150 itu berapa? 90 pasal isinya ratapan. Artinya apa? Realitas dalam hidup kita, sebenarnya kita perlu meratap. Realitas hidup kita adalah realitas di mana ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan. Implikasi daripada fakta bahwa ada 60% Mazmur yang berisi ratapan, implikasinya adalah berarti kita perlu memahami bahwa it's okay untuk meratap. Bukan hal yang buruk untuk meratap. Kamu tidak harus berdoa dengan bersyukur selalu. Walau itu bagus, bukan berarti kamu tidak boleh mengeluh. Jangan kau pikir bahwa Tuhan itu tidak mau kau mengeluh. Boleh mengeluh. Mengeluh bukan sesuatu yang salah. Kamu bisa mengeluh dan terbuka di dalam doa-doa pribadi kamu. Tapi jangan mengeluh di dalam doa kebaktian bersama. Misalnya kamu mengeluh tadi dengan si Sandi, Tuhan gak senang kali aku dengan Sandi, padahal kamu lagi KKR. Gak cocok kan? Kamu lagi kebaktian bersama, tidak cocok kan? Kurang asem kali Tuhan ini si Sandi ini tadi. Padahal kamu sedang doa bersama secara korporat, secara kolektif bersama dengan jemaat. Itu tidak bijaksana. Tapi kalau dalam doa pribadi, jangan sebaliknya juga. Jangan doa pribadi seperti kamu doa kebaktian bersama. Bapa kami yang di surga, kami meninggikan namamu. Padahal waktu itu kamu lagi masalah ekonomi. Kamu kan bisa bilang, Tuhan, gimana ya hari ini saya belum makan Tuhan. Jangan sebaliknya.
Doa pribadi kamu seperti doa kebaktian bersama. Doa bersama kamu seperti doa pribadi. Kamu doa bersama, Tuhan hari ini saya belum makan. Itu doa pribadi. Harus dibedakan. Kalau doa pribadi bilang, Tuhan ini ada masalah, saya merasa khawatir, saya merasa cemas, saya merasa tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran saya merasa belum tersambung dengan teman-teman saya merasa minder, ada kurang ini, ada kurang itu, tolong saya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kiriman orang tua belum nyampe, saya belum makan hari ini, bagaimana ya Tuhan? Lebih personal, lebih terbuka. Tuhan, ada teman yang suka ngejek-ngejek saya, suka membuli saya pengen tinju dia, misalnya ya. Doa pribadi terbuka kepada Tuhan, tetapi ada ciri khas daripada doa-doa ratapan di dalam kitab Mazmur. Ciri khasnya apa? Pertama, walaupun dia mengeluh, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap memuji Tuhan. Artinya apa? Boleh kita mengeluh kepada Tuhan, tetapi kita perlu tetap percaya dan tetap memuji Tuhan, karena kebesaran Tuhan tidak bergantung persoalan kita. Tidak berarti bahwa karena banyak persoalanmu Tuhan jadi kecil. Sebanyak apapun masalahmu, Tuhan tetap besar, karena itu dia tetap perlu untuk dipuji dan ditinggikan. Masalahmu tidak ada kaitannya dengan kebesarannya. Masalahmu dapat diubahkan menjadi cara untuk membentuk kamu, mendisiplinkan kamu, mempersiapkan kamu, seperti halnya Yusuf, seperti halnya Ayub, dan seperti halnya tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulan. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? Gitu ya. Kesimpulannya, pertama, citra diri yang sehat berakar pada pengenalan identitas dalam Kristus. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Citra diri yang sehat berakar pada pengenalan identitas dalam Kristus. Ya, itu ya. Citra diri yang sehat berakar pada pengenalan identitas dalam Kristus, kasih Allah, dan pembenaran. Komunitas Kristen yang mendukung memainkan peran penting dalam membangun citra diri yang sehat. Karena itu, kita sesama orang percaya harus membantu, membangun, menolong, jangan sebaliknya. Kita harus melihat satu sama lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Jangan karena gereja kamu berbeda, kamu jadi tidak membangun, tidak mengasihi satu sama lain. Oke? Kita harus tetap membantu, mengasihi, ya, menolong, mendoakan. Yang terakhir, mengganti pemikiran negatif dengan kebenaran firman Allah adalah kunci untuk citra diri yang seimbang. Oke? Baik, sekarang kita akan mengerjakan kuis. Saya yakin bahwa kalian betul-betul memperhatikan. Mungkin kalian akan menyelesaikan kuis ini dengan sangat cepat. Baik, kita kerjakan. Kuis yang ke-6, sedikit mengingatkan untuk kalian yang belum mendapatkan akses, segera mengurus aksesnya, ya. Segera mencari username dan passwordnya. Penjelasan ada di
ada di tautan panduan kuliah dalam grup WhatsApp. Ya, mari kita mengerjakan kuis yang ke-6 pada minggu yang ke-6. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Ya, kita lihat di sini ada tombol hijau, klik di sana, lalu klik start attempt. Ya, sabar-sabar ya. Soal nomor 1, apa yang menurut Josh McDowell merupakan faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya citra diri seorang anak? A. Media sosial. Hebat. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap citra diri menurut McDowell? A. Hubungan sosial hanya mempengaruhi citra diri pada usia dewasa. B. Lingkungan sosial tidak relevan dalam pembentukan citra diri. C. Lingkungan sosial tidak mempengaruhi citra diri. D. Lingkungan sosial selalu merusak citra diri. E. Dukungan ya. E. Eko ya, Eko. Nomor 3, apa dampak dari media dan budaya populer terhadap citra diri menurut McDowell? A. Budaya populer tidak relevan dalam pembentukan citra diri. B. Budaya populer meningkatkan rasa percaya diri. C. C. Charlie. Nomor 4, menurut McDowell, pengalaman apa yang dapat merusakkan citra diri seseorang? A. Pengalaman traumatis. Ya. A. Ya, berarti kalian mendengarkan ya. Iya dong. 5. Bagaimana keyakinan spiritual mempengaruhi citra diri menurut McDowell? A. Keyakinan spiritual hanya penting dalam konteks sosial. B. Keyakinan spiritual hanya berpengaruh pada masa kecil. C. Keyakinan akan diciptakan menurut gambar Allah, memberikan dasar citra diri yang sehat. E. Keyakinan spiritual tidak mempengaruhi citra diri. Delta. 6. Menurut Josh McDowell, pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan citra diri. Apa dampaknya? A. Pendidikan tidak relevan dengan citra diri seseorang. B. Pendidikan hanya penting untuk perkembangan intelektual. C. Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan sosial tanpa mempengaruhi citra diri. D. Ya. Delta, pendidikan membantu mengembangkan rasa percaya diri dan identitas yang kuat. Kalau domba itu, kalau kita itu istilahnya tidak internasional. Kalau delta itu internasional, ya. Jadi kalau kamu nanti menelepon ditanya D apa maksudnya, delta bilang, gitu ya. Itu internasional ya. Menurut McDowell, salah satu faktor utama yang mempengaruhi citra diri seseorang adalah titik-titik. Ya, pengaruh orang tua dan nomor 8, media seringkali mempromosikan titik-titik yang dapat membuat individu merasa tidak memenuhi harapan tersebut. Apa? Kecantikan dan apa?
Nomor 9, Josh McDowell berpendapat bahwa pengalaman sosial seperti bullying dapat memperkuat citra diri seseorang. True or false? Ya, benar atau salah? Salah. Nomor 10, menurut McDowell, citra diri yang sehat dapat didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang diciptakan menurut gambar Allah. True or false? Baik, semuanya sudah dijawab. Sekarang tekan tombol next. Lalu bawa kursor ke bawah. Ada 2 tombol di situ. Ada return to attempt, itu kembali ke awal. Submit all and finish untuk menyerahkan dan mendapat nilai. Submit all and finish. 80. Komentarnya luar biasa, hanya sedikit lagi untuk mencapai nilai sempurna. Tetaplah belajar dan Anda pasti bisa mencapainya. Lebih detail kita lihat, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 6 benar, nomor 7 menurut Bapak sebenarnya, nomor 7 sebenarnya secara pengertiannya benar, hanya mungkin secara persis kata-katanya itu ada di buku. Ya, pengertiannya sudah mantap ya. Nomor 8 ini juga menurut Bapak secara pengertiannya kalian sudah tangkap, tapi mungkin kata-kata persisnya harus lihat di bab 3 ya. Nomor 9 benar, nomor 10 benar. Jadi pada dasarnya kalian secara pengertiannya benar semua, hanya akurasi kata-katanya ada 2 yang tidak tepat ya. Luar biasa, terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi aktifnya. Kita tutup di dalam doa sebelum kita pulang ya. Kita berdoa. Sudah bisa kita berdoa? Oke, mari kita berkonsentrasi ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa agar kami, Tuhan tolong membantu kami untuk bisa mempunyai citra diri yang baik, yang sehat, sesuai kehendak rancangan Tuhan. Bila mana kami mengalami persoalan, pergumulan, apapun terkait citra diri kami berdoa agar Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar agar kami mengalami kesembuhan, mengalami transformasi dalam hidup kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami, sebentar lagi kami akan pulang, sertai kami, lindungi kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan baik, penuh sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan doa kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.